Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu faulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina biqalbin salim walhamdulillahi rabbil. Wa qala al-Busiri fi kitabihi Burdah, nabiyuna al-amiru bihi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami ya rabbi bil baligh maqasidana waghfir ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya rabbi bil waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil baligh maqasidana waghfir ya wasi'al. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hajna idza syita sahla birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Hadratul kiram, para alimil ulama, para sepuh, para kiai, para asatijah, bil khusus yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, guru kita bersama Kiai Haji Abdul Muhyi nafa'anallahu fi kulli hayati. Yang saya hormati guru kita Ustadz Abdurrahman Al-Ustadz Zainuddin Al-Ustadz Khairuddin. Mudah-mudahan semua guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Dibarokahkan rizkinya, disehatin badannya, ditambahin hartanya, tambahin bininya, amin. Ya Allah. Tak lupa yang saya hormati jajaran aparatur pemerintah, baik sipil ataupun militer,
Dalam hal ini alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Ketua RW 06, Bapak RW Haji apa Haji RW ini? Haji RW mah kayak film Dunia Terbalik ya. Gua gedeg tuh sama film itu tuh. Pak Ustadz RW punya murid namanya si Aceng, kerjaannya nyari janda bejana, sial dangkal sialan. Allah kan. Nah itu foto siapa itu? Itu waktu saya masih imut-imut Bu, sekarang amit-amit ya. Yang saya hormati Ketua RW kita Bapak Haji Abdul Roni, Ketua RT kita Bapak Jailani, Ketua RT kita Bapak Heriarso. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita dari tingkat supla sampai tingkat ulia, kepala daerah kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu nyaut ya. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu, yang mana atas segala rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan berkumpul bermuajahah dalam rangka memenuhi panggilan para panitia kumpul di sini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata santrinya mah Pak, nih begini nih, ada dalilnya. Bahasa mang santri mah manjalasa fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfarat alaihimul malaikatus sama wal hitanu fil bihar hatta namlatus saghirah. Jadi jangan khawatir Pak, Bu, Dek, kumpul kita di sini insya Allah tidak percuma. Amin ya Robbal. Kumpul kita di sini adalah sesuatu yang luar biasa. Amin ya Robbal. Sebab kenapa? Sudah dapat jaminannya, udah disediain jaminannya. Apa kata keterangan tadi? Man jalasa, man kata Imam Sibaweh min syagil umum yasmul dzakara wal unsa. Kalimat man ini umum, laki-laki kah, perempuan kah, kecil kah, tua kah, muda kah, rakyat kah, pejabat kah, siapapun yang kumpul duduk. Fi maulidin Nabi, dalam rangka mendengarkan hikayat, mendengarkan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaghfarat alaihimul malaikatus sama. Buah yang pertama, malaikat-malaikat yang ada di langit semua membacakan istighfar buat orang-orang yang duduk di Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Nih kalau dibuka hijab nih, telinga kita terbuka hijab, nih malaikat yang ada di langit kira-kira ngomongnya begini, astagfirullahaladzim li ahli kampung Kedung Halang Pancur Pak Poncol. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, aku mohonkan ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Li ahli Kedung Halang Poncol, untuk masyarakat yang ada di Kedung Halang Poncol. Masya Allah, tabarakallah. Hah? Salah baik wah. Sentimen nih.
Mana lampunya silo-silo banget. Ini boleh gak dipinjam buat ngobor? Satu tuh Bu ya. Ya kan kalau sekarang nih karena masih ada guru kita, jadi insya Allah kita pakai metode ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Yang namanya ngaji udah malam begini mah, yang penting cepat, tepat, cermat, pulang bawa ilmu manfaat. Berkat bae diomong-omong. Gak kudu diomongin kan tadi buntelin apa panitia buat dua mah. Gitu. Alhamdulillah. Yang keduanya, apakah cuma malaikat yang beristighfar untuk orang-orang yang mendengarkan duduk di maulid Nabi? Tidak. Wal hitanu fil bihar. Seluruh ikan-ikan yang ada di lautan, dari gedenya itu ikan paus sama bapaknya, sampai kecil-kecilnya ikan teri, ikan jengki, ikan rebon, semuanya alhamdulillah ngebacain istighfar, mintain ampun buat masyarakat Kedung Halang. Sautin dah dewek, taruh salah lagi. Alhamdulillah, masya Allah. Apakah cuma sekedar ikan? Hatta 600 saghirah Bu, masya Allah. Bahkan semut-semut yang kecil pun tidak luput, ikut semua masuk ke tempat kita, duduk bareng-bareng kita, ngebacain ampunan, mintain istighfar buat masyarakat Kedung Halang pon. Alhamdulillah. Makanya jangan aneh panitia kalau melihat hadirin di sini dari tadi duduknya dari sila sampai ngelonjor, ya kan? Kenapa? Karena banyak alhamdulillah, kakinya jadi kesemut. Tapi kalau saya no problem, ibu mau usik sono usik sini juga nggak ngapa-ngapa. Why not? Tidak jadi masalah. Ya artinya apa? Artinya saya jadi tahu ibu-ibu di sini semua masih pada hidup. Emang? Coba kalau datang dari pertama duduk sampai sekarang diem baik, panitia kawat akhir. Ini orang masih hidup apa udah modar ya kan begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpul kita di sini dijadikan satu landasan turunnya rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Bicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Pak. Ini kejauhan nih. Ini kejauhan dari sini ke sono ada kali 17 meter ya. Ya Allah. Acara ini ada yang ngomongnya maulid, ada yang bilangnya maulud, bener? Satu ada yang bilangnya acara ini maulidan, ada juga yang bilangnya mauludan, malah yang sableng mah mulut. Mana yang benar? Dua yang benar. Yang mana? Maulid dan maulud. Kenapa? Sebab dimustak daripada kalimat walada yalidu liddatan wawal dan bahwa walidun wazaka mauludun tidak lata lidah. Maulidun miladun. Alhamdulillah. Ya begitu atuh, minimal jadi ustadz mah kudu bisa nasrif. Jangan kaparoi kapiru kuprut. Daglok gitu mah. Alhamdulillah. Kalau kita katakan ini namanya acara maulid, berarti di sini kita sedang mengenang zaman waktu saat dilahirkannya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bilangnya ini acara maulud, berarti otomatis saat ini kita sedang mengenang, kembali mengingatkan kita kepada siapa? Makhluk yang paling mulia yang dilahirkan di waktu itu, Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya dari awal saya bilang yang salah yang satu tuh, mana? Mulut. Beres maulid jadi banyak mulut, kagak pugu-pugu penitia disangka korupsi berkat kan remjadah. Betul.
Tapi insya Allah di Marimah mual terjadi. Amin ya robbal. Oh di sini mah alhamdulillah tuh kan. Dari tampangnya aja udah beda. Ibu-ibunya keluar biasa. Alhamdulillah. Nggak banyak mulut orang Marimah. Ya bener. Ini mah yang saya omongin ibu-ibu sono. Ibu-ibu mana? Sono. Oleh ibu-ibu mari, ntar gua omonginnya di sono. Alhamdulillah. Ya bukan apa-apa bu. Di kampung saya mah ibu-ibu sama ngaji doyan banget. Alhamdulillah. Ya kan. Cuman itu teh ya, suaminya sampai curhat ke saya. Ustadz, ngapa ngomong-ngomong bini saya ngajinya sama Ustadz? Iya sih tiap Jumatan. Nah itu ngapa begitu amat? Begitu gimana? Ya kan begini Ustadz, khutbah Jumat aja timbang sebulan atau seminggu timbang sekali. Nah ini bini saya kok ngaji sama Ustadz khutbah baik tiap hari sampai malam. Ah itu mah bukan salah gue, emang bini lu benda belum. Bagala gue disalahin, betul. Alhamdulillah. Nah ini Pak. Nah otomatis kalau kita bilang ini acaranya acara maulid, yuk sama-sama kita kembali murnikan ingatan kita. Kepada siapa? Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dengan acara seperti ini, insya Allah umat akan didekatkan kembali dengan junjungannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas Pak, awas. Kalau sekarang udah mulai banyak orang yang suka usil, bener. Segala apa sih biasa-biasa aja dong. Nabi Muhammad kan manusia juga. Iya, tapi manusia yang paling mulia. Awas. Ya tapi kan sama aja manusia juga. Emang siapa yang bilang bukan manusia? Tapi ingat, pisang Ambon sama pisang Batu, pisang-pisang juga bukan? Hah? Pisang Ambon, pisang bukan bu? Pisang Batu? Apakah sama pisang Ambon dan pisang Batu? Kalau ada yang bilang sama, otaknya kurang seleter. Betul? Betul? Ya Allah, gue mah gak nanggung ngomong, jangan galas on, dikit amat, seleter itu orang. Pisang Ambon memang pisang Batu juga pisang raja pisang tanduk pisang, tapi tidak bisa disamakan kualitas pisangnya, betul? Begitu juga dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia, tapi manusia yang paling mulia. Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innalillahi kagak pada ngecedok bae. Ulang. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan begitu enak. Kagak ada kerjasamanya pisan ya. Apa kurang enak suara saya bu? Nah begini gue juara 2 provinsi bu. Juara 2 provinsi, cuman perlombanya kagak pernah ada. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Hei ingat, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian tidak lain, tidak bukan si miskin atau si kaya, tapi siapa orangnya yang paling takwa kepada Allah Subhanahu. Ibu takwa berarti ibu orang yang mulia. Alhamdulillah. Bapak lebih takwa berarti bapak lebih mulia. Betul? Tapi saya yakin yang takwa sama bapak-bapak takut sama bininya yang tua. Garis dah. Ustadz takwa itu ustadz lebih mulia. Nah sekarang pertanyaannya, siapa manusia yang lebih takwanya daripada kanjeng Nabi besar Muhammad? Berarti Nabi kita secara logika, secara pemikiran kita bisa kita pastikan beliau adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah serta diperintahkan untuk dimuliakan oleh umatnya. Amin ya robbal. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi jangan galau ngomong maulid, apa sih itu maulid? Ada dalilnya kok? Kagak. Kelamaan nyari dalil mulu, bener? Ya udah dalil baik kita mah dalil eleh gelut, jadi begitu deh udah ribet amat, betul? Pokoknya semangat kedung halang apa tadi?
Pokoknya tiap tahun bikin mau. Kalau perlu bukan tiap tahun doang, tiap bulan adain maulid. Sebab maulid mah pantes pak, maulid mah pantes baik. Ngisiin rumah baru, kita ngundang tetangga, bacain di situ yang namanya Simtuduror Barjanji atau Sarofal Anam, namanya maulud. Pantes. Bini melendung usia 7 bulan, undang tetangga-tangga bacain mauludan, pantes. Nyunatin, ngawinin, malam bumbunya ngadain mauludan, pantes. Bulan Rabiul Awal ngadain mauludan, apalagi lebih pantes. Coba bini 7 bulan undang organ tunggal, pantes. Oh yang ujung ngomong pantes mana itu orang? Lo banget RW. Ya Allah, Pak RW kita udah jadi Pak Haji, piraku amat ya. Insya Allah Pak RW kita mah soleh, amin ya robbal. Lagi soleh mah. Asal Pak, ini kalau lagi begini nih Pak nih, duduk di kursi ada mejanya, jadi ngerasa jadi DPR saya, Dewan Pengajian Rutin. Alhamdulillah. Iya bete Pak, kelamaan kita PPKM. Itu PPKM kan sial dangkal sialan. Ya bukan apa-apa, PPKM pengurangan pendapatan kiai dan mubalik harap jaga. Ya Allah, PPKM yang itu tuh. Tapi insya Allah kedepannya kita barokah, amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Nah ini satu. Kemudian para hadirin jamaah rahimakumullah, jangan kumpulnya doang kita di maulid Nabi, tapi akhlak kita kagak berubah, percuma. Betul. Sebab nih yang kayak begini, kalau bahasa kerennya seremonial saja. Tahu seremoni? Ibu tahu seremoni bu? Bukan Syahrini, gue nggak ngomongin Syahrini. Seremoni. Apa itu seremoni? Ibarat makan kacang kulitnya doang. Ibarat makan pisang kulitnya doang. Wah, nih saya mau nanya sama bapak-bapak, jangan sama bapak-bapak, sama anak muda nih ya. Anak muda, kira-kira kalau ada monyet makan pisang, yang dimakannya pisangnya apa kulitnya? Makasih nyet. Untung saya ngomongnya anak muda, maafin. Sama dengan hal seperti ini. Ini bisa dikatakan seremonial saja, intinya mana? Meniru kembali suri tauladan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadain kayak begini, dikumpulin supaya masyarakat, supaya umat ingat bagaimana Rasul berjuang, ingat bagaimana kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu Ustaz, kepribadian Rasul mah sidik, amanah, tabligh, patomana, itu mah sifat wajib, daglok. Sifat wajib bagi Rasul. Emang kayak gimana sih? Lebih spesifik kisahnya lagi. Sampai ribet gua ngomong. Lebih tepatnya lagi sifat Rasulullah kayak gimana? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-A'zam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau terangkan kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Nih. Kata Imam Ghazali, satu, ini ada kopi, enak nih. Kalau ada kopi enak. Apalagi sama bolunya mas kalian. Kata Imam Ghazali, kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Sifat Rasul yang pertama ahlaman nas, paling bager-bagernya manusia, paling lembut-lembutnya hati manusia, paling pemaaf. Bagaimana tidak, kita lihat di dalam tarikh sejarah, Rasul disakiti oleh orang-orang Taif ketika berdakwah ke negeri Taif, bukan dapat sambutan malah sambitan. Bahkan di situ dikatakan gigi Rasul sampai ada yang tanggal. Nyakitin kagak Pak? Nyakitin kagak? Ketika Rasul pulang istirahat di bawah sebuah pohon, datang malaikat Jibril menawarkan, "Ya Muhammad, kira-kira terbalikin jangan nih umat Taif." Apa beliau katakan? Jangan. Tapi beliau tengadahkan tangan meminta kepada Allah, "Allahumma ihdi
qaumi fa innahum la ya'lamun. Itulah sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi pemaaf. Rasul pemaaf. Kita lihat lagi dalam sejarah, Rasul tiap hari lewat mau ke Masjidil Haram. Itu di pinggiran gang ada aki-aki, matanya buta, duduk di pinggiran jalan. Ngapain kerjaannya? Mulutnya nyerocos baik, ngata-ngatain Nabi Muhammad. Apa yang dia katakan? Muhammadun kahinun, Muhammadun sahirun, Muhammad madukun, Muhammad matukang sihir. Terus dijelek-jelekin sama itu aki-aki. Tapi apa balasan Rasulullah? Setiap Rasul lewat melintas di hadapan kakek-kakek tersebut, tidak pernah lupa untuk menyuapkan makanan kepada dirinya. Tuh Pak, coba kalau Ustadz Jainuddin atau Pak RW tiap hari di kampungnya ada aki-aki buta, ngatain dia baik, ya mungkin disuapin mah disuapin Bu, roti gambang cocolin tai ayam, emang tuman amat. Tapi Rasul tidak, makanya Rasul ahlaman nas. Yuk sama-sama kita contoh sifat murahnya Rasul. Mulai detik ini kalau ada orang punya salah sama kita, biar kita mudah memaafkan. Apalagi kalau macam kesalahan suami Bu. Jangan kayak ibu-ibu pengajian saya curhat, Ustadz saya mah bingung Ustadz, sholat 5 waktu nggak pernah saya tinggalin. Alhamdulillah Bu, sholat sunnahnya juga, oh cakep. Saya baca Quran juga rajin Ustadz. Iya, terus pas lagi tahajud ketok-ketok laki saya, Assalamualaikum, bari goyang-goyang beler. Terus ngapain Bu? Langsung minta seduhin kopi. Pengen rasanya ngeganti gula sama rinso, boleh kagak Ustadz? Gulanya mau diganti sama rinso. Kata saya jangan banyak-banyak Bu, 2 sendok baik, garas dah loh. Jangan. Rasul sifatnya pemaaf. Yang kedua kata Imam Ghazali, kana asja'an nas, bukan cuma pemaaf, Rasul juga paling gagah-gagahnya manusia. Awas. Jadi junjungan kita Nabi Muhammad paling gagah-gagahnya manusia. Yang kita tahu Nabi yang gagah itu adalah Musa alaihissalam, belum seberapa dibanding kegagahan Nabi Muhammad. Walaupun kata cerita Nabi Musa kalau marah itu bulu badannya nembus ke baju, tapi dibanding kegagahan Nabi Muhammad belum ada apa-apa. Wa kana adalan nas, Rasul adalah contoh paling adil-adilnya manusia. Pernah kita dengar cerita ada 2 orang perempuan berebut anak. 2 orang perempuan berebut anak. Yang satu ngakuin ini mah anak saya ya Rasul. Kata yang satu, bukan, ini mah anak saya. Dibawa ke depan Rasul, kata Rasul, ya udah belah 2 baik. Lah kejam amat Rasul. Bukan kejam, tapi itulah kepintaran Rasulullah, kecerdikan Rasulullah. Karena dengan keputusan seperti itu, Rasul yakin orang tua yang asli dari anak tersebut takkan rela melihat anaknya terbelah 2. Betul? Akhirnya kata yang asli, jangan ya Rasul, jangan dibelah 2, kasihin buat dia baik. Dialah si ibu dari yang asli dari anak tersebut. Adalan nas, luar biasa. Wa kana ashon nas, kata Imam Ghazali, Rasul juga punya sifat luar biasa yang lain. Beliau adalah paling dermawannya manusia. Saking dermawannya Bu, dikatakan oleh Imam Ghazali, la yabitu indahu dinarun wala dirhamun. Rasul mah nggak pernah nyisa 1 dirham atau sadinar pun di dalam kantongnya. Wa in fadula syai'un, kalau ada lebih dari kebutuhan seharinya, kemudian lam yajid mayyutihi, Rasul belum nemu orang yang bakal dikasih itu duit. Wa faja'ahul lail, malam hari sudah keburu datang. Lam ya'wi ila manzilihi hatta yatabarra'a minhu ila mayahtaju ilaihi. Rasul nggak bakal enak tiduran di pembaringannya sebelum ketemu buat ngasih duit lebih yang ada di kantongnya. Luar biasa. Jadi Rasul mah singkatnya pulang ke rumah nggak pernah bawa duit.
Kalau masih ada duit nggak bakal pulang ke rumah. Coba Bapak praktekin sama kita bareng-bareng ya. Mulai besok. Ya, kalau kita mah kebalik, mual berani pulang kalau kagak bawa duit. Waduh, besok-besok masyarakat Kedung Halang pada demo ke Bojonggede. Ini gara-gara susah Aceng nih ngomong begini, laki gue jadi males. Bukan ke situ maksudnya. Maksudnya biar pada dermawan. Jangan pelit, jangan buntut gasir, jangan pantat ketilang. Sebab orang pelit mah jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Dekatnya kemana? Sono kuntilanak baik dia mah, biarin. Nauzubillah. Awas. Poin terpenting Bu, ini yang dimana-mana saya coba sampaikan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak manusia yang memandang manusia lain dari segi materinya saja. Nauzubillah. Mudah-mudahan pulang maulid dari sini sifat itu kita buang jauh-jauh. Amin ya robbal. Siap Bu, siap. Siap Bu ngebuang sifat jelek, siap. Bu, ntar Bu ngomongin kreditan mah ntar. Sekarang mah kita ngaji dulu. Markona. Oh, untuk kerudungannya galah dibenerin, Masya Allah. Jangan dibenerin makin ketahuan sama saya. Keciri banget kagak biasa pakai kerudungan. Alhamdulillah. Nah ini kata Imam Ghazali, Rasul punya sifat layah takiru miskinan li fakrih walayahabu mulkan li mulki wa huwa yad'u hadza wa hadza ila rabbih du'aan mustawiyan. Rasul kita, junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah yang namanya menghina, merendahkan orang miskin lantaran kemiskinannya. Begitu pula sebaliknya, Rasul tidak pernah menghormati yahabu mulkan li mulki, orang kaya lantaran kekayaannya, pejabat lantaran jabatannya, melainkan bagi Rasul si miskin, si kaya, rakyat ataupun pejabat semua sama di mata Tuhannya, selalu didoakan dengan doa yang sama. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah kita kadang-kadang bukan masyarakatnya, yang jadi ustadznya juga masih suka ngebeda-bedain masyarakat. Giliran diundang tahlil di rumah orang kaya, getap banget datangnya, betul? Ustadz sono. Giliran baik yang undangnya orang miskin, tahlilnya gogah-gogahan. Nada tahlilnya juga berubah. Kalau orang kaya mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, luar biasa. Giliran yang miskin yang undang mah la ilaha bisan kuntet, la ilaha bisan kuntet, bisan kuntet lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah Bu, kalau kita contoh Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya percuma kalau maulid sering diadain tapi akhlak kita tidak ada peningkatan. Mohon maaf, mudah-mudahan pulang dari mari akhlak kita berubah. Yang tadinya suka ninggalin sholat nggak berani lagi ninggalin sholat. Awas nih anak mudanya juga, yang tadinya suka ngelawan orang tua jangan lagi berani ngelawan orang tua. Awas. Kadang-kadang Ustaz orang tua ngeselin, ya namanya juga kadang-kadang biarinin baik. Sebab kenapa? Setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun harta kita, tapi kalau ridho orang tua tidak ada pada diri kita, neraka urusannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Siap merubah alak, siap anak muda? Hei, siap kagak? Lu kira gua ngomong begini oleng lo? Ya bukan apa-apa Bu, sekarang banyak Bu anak-anak muda ngaji bersono bersini, rajin banget ngajinya mah, betul? Tapi sama orang tuanya ngelawan. Kan itu anak pengajian sial dangkal sialan itu yang begitu, betul? Ya Allah, ngaji mah ketap banget dari maghrib udah dandan. Begitu kata emaknya, Neng mari ngapa Neng? Emang apa mak? Tolongin emak beliin ngapa terasi di Alfamaret. Itu mamanya yang daglok. Negara nyari terasi di Alfamaret. Jangan.
Mudah-mudahan anak-anak muda di sini, di 2 RT sini, RW sini dah, anak muda Kedung Halang Poncol di sini dijadikan anak muda yang solihin dan solihat. Amin. Iya. Nurut ya sama orang tua, nurut, bukan apa-apa. Walaupun nih, ya gua kasih bocoran sama lo. Orang tua kadang-kadang ngeselin. Bener kan? Orang tua kadang-kadang mau menang sendiri. Bu, bapak-bapak melotot sama gua. Saya mah nggak ngomongin bapak-bapak mari. Saya mah ngomongin bapak saya di rumah no. Iya, biar gua gampang pulang minta maafnya. Amin. Saya punya orang tua, Pak. Ya begitu. Mau menang sendiri baik. Pokoknya dia mah nggak ada salahnya. Saya bersalah di mata dia. Ini contoh satu kasus, Pak. Saya waktu dulu belum nikah, masih jadi bujangan. Pulang ke rumah, pulang main, pulang nongkrong siang-siang. Assalamualaikum, bapak saya ternyata lagi istirahat di ruang tamu. Ya di ruang tamu saya makan ala-ala Jepang, jadi nggak pakai sofa. Jadi kerjanya ngelonjor aja, melantai gitu, lagi ngelonjor. Bapak saya di ruang tamu sambil nonton TV, bari nyeduh kopi. Saya assalamualaikum, saya masuk. Innalillahi, Pak, kopi bapak saya kedupak. Ya kan saya gini-gini, gua anak soleh. Baru saya mau ngomong, Pak jangan marah, tenang, ntar saya juga mau ngopi, saya bikin 2 sekaligus kita ngopi bareng. Pengen ngomong begitu, baru mangap, kata bapak saya, mata lu jauh gimana, goblok? 1-0. Besokannya saya yang di rumah, Pak. Lagi segen nongkrong di mana-mana, lagi bad mood kalau kata anak sekarang mah. Lagi sedikit galau. Nongkrong di rumah beda, nonton TV, nyeduh kopi. Bapak saya pulang kerja tengah hari. Begitu dia assalamualaikum, masuk, dia kagak lihat lagi kopi saya didupak. Ya saya mah anak soleh. Baru mau ngomong begini, udah Pak tenang aja, ntar saya bikin 2 kita ngopi bareng. Pengen ngomong begitu. Kata dia apa? Emang lu nggak punya otak naruh kopi sembarangan? Innalillahi wa inna ilaihi 2-0. Siang hilang, malam datang, Pak. Kasusnya malam hari menjelang dini hari. Saya bangun tidur agak telat. Subuh kejadiannya. Rumah saya kan biar begini-begini juga 2 lantai, Pak. Lantai bawah sama loteng. Saya turun dari atas, bapak saya udah lagi ngopi subuh, pagi-pagi nontonin kuliah subuh. Lagi ngopi be dia. Nah saya turun mau ke kamar mandi, ceritanya nih. Saya bilang sama bapak saya, Pak minjem korek ngapa? Mau ngapain loh? Kamar mandi kalau minjem korek mau ngerokok sih di kamar mandi, emang gak punya otak lu mah. 3-0. Besokannya Pak, saya duluan yang bangun, saya lagi ngopi, saya ngerokok tuh, bapak saya turun selendengan anduk mau ke kamar mandi. Korek mana korek? Kata saya, nista maja utama. Bapak emang udah kelewatan. Biar kata bapak orang tua saya, orang tua tinggal orang tua. Ini kasus harus di meja hijaukan. Kata dia, ngomong apa sih lu? Ya bukan, bapak kebangetan. Lah kemarin bapak bilang ngerokok kagak boleh di kamar mandi. Ini sekarang bapak minjem korek mau ngerokok mau ngapain? Jangan ngambek dulu. Rokok gua mah Samsung Refill 5 filter goblok, kata dia. 4-0. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Biar bagaimanapun beliau orang tua saya minta bantu doanya orang sini. Mudah-mudahan bapak saya panjang umur, amin. Mudah-mudahan bapak saya diangkat derajatnya oleh Allah, amin. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan untuk bisa membahagiakan orang tua saya, amin ya robbal. Tuh, gue mau habis ngejak dosa gue bayar, ya. Alhamdulillah. Akhlak. Jadi beres dari sini, akhlak kita tingkatin. Ibu-ibu juga rubah akhlaknya ya Bu ya. Siap Bu? Janji ya Bu ya, mulai detik ini jangan ada lagi ibu-ibu pengajian yang punya sambilan nyopet duit lakinya. Betul? Awas Bu. Ini saya nggak ngomongin orang mari dah. Bini gua beda biar gampang. Contohnya bini gua di rumah. Ya kan bini Ustad, ya sama baik Bu. Kalau urusan duit mah itu bingung ya Pak ya sama perempuan, Masya Allah. Itu duit saya selipin di peci, ketahuan.
Saya kuntal-kuntal, saya tipisin banget, saya taruh di selipan kitab, kendus. Ya Allah ya Rasulullah. Saya telipin di kaos kaki, masih kecium sama dia. Masya Allah. Kemarin mah dia suwe Pak, kena batunya. Pulang ngaji, Bu, ceritanya pulang ngaji nih, ngosok dia. Hos, ngapa lu? Pulang ngaji, itu pulang ngaji siapa yang ngosok begitu? Tadi kan sama ibu-ibu rombongan pengajian, terus lewat komplek di depan rumah yang paling gede tuh. Oh, yang anjingnya gede banget. Iya, anjingnya ngegonggong kata dia. Terus ya ini pada lari, gares. Lah kok begitu amat? Kata dia. Ya bukan apa-apa, Neng. Dari sekian banyak binatang yang ada di muka bumi ini, anjing satu-satunya punya gelar binatang terpintar. Instingnya, penciumannya sangat tinggi untuk mencium maling-maling, nyopet-nyopet. Garis dah. Jadi insya Allah dirubah ya Bu ya, amin ya robbal alamin. Sebab kenapa? Kalau kita tidak mau merubah Allah kita, percuma kita maulid. Nabi sendiri innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sama ini nitip dah nih ya buat Mahmud. Mahmud, ada Mahmud di sini. Kalau nggak kenal Mahmud, macan ternak. Mama cantik tukang antar anak yang anaknya kayak penyawat. Ya Allah, ini kadang-kadang ibu-ibu muda ngaji madoyan, pakaiannya mau udah alhamdulillah Pak, rapi, tertutup aurat, pelebah netein anak sembarangan. Ibu-ibu sono, ini bahaya Pak. Kenapa ini saya bahas? Satu, menurut adat kesopanannya nggak ada, betul. Urusan agama sangat dilarang. Ya Allah Pak, saya pernah ngalamin kejadian naik angkot dari Bojong mau ke Bogor. Saya stop angkot kosong, naik saya sendirian. Nggak berapa lama, kira-kira 5 menit, angkot berhenti lagi. Di stop sama seorang perempuan muda yang lagi gendong anak sedang cakep-cakepnya. Duduk di depan saya. Ya Allah, mata saya udah mulai dah. Emang? Gua liatin, kagak boleh. Kagak gua liatin buku mubajir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cobaan gede amat ya rasanya. Masya Allah. Nggak cukup sampai di situ, saya dicoba Pak. Ternyata namanya angkot kan nggak ada AC-nya. Angkot itu panas. Baru bawa mobil jalan beberapa menit, itu orok jalan nangis. Oroknya nangis. Makanya lu tong jangan ngelawan sama emak lu. Kenapa? Seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, takkan pernah tega melihat anaknya menderita. Betul? Melihat anaknya nangis, gelejat-gelejat, langsung tanpa pikir panjang, tanpa tendeng aling-aling, pusiwal kecelek gebrok segede pala bangkok. Ya Allah. Sekali digebroin segede paya bangkok. Duduk beradep-adepan sama saya, Masya Allah. Gua merem salah, gua melek apalagi. Ustadz sih kalau yang begituan dilihatin, buku kelihatan. Gagal gua lu salahin. Ya Allah. Akhirnya Bu, ya kan kita malu ya. Gini-gini juga katanya mah Ustadz. Piraku saya ngeliatin yang begituan baik. Akhirnya Pak, saya ambil inisiatif untuk menghilangkan pikiran yang tidak-tidak. Saya ambil kegiatan, ngapain? Dari kantong saya ambil sebatang rokok. Saya sundut, kelepus, biar ngalihin perhatian, biar fokus sama asap rokok. Niat saya makan bagus Bu, emang cobaan belum berakhir. Itu baru kelepusan 3 kali, orok kalah batuk, pengen banget gue pencet tuh orok. Ya Allah ya Rasulullah. Begitu oroknya batuk, spontan ibunya marah. Bang, abang jangan menang ganteng doang. Alhamdulillah, otak pakai bang, sial dan kalah. Baru gua disebut ganteng dikata nggak punya otak. Nah apa sih teh, tahu-tahu marah-marah baik. Ya abang pakai pikiran dong bang, merokok jangan sembarangan. Saya udah dewasa kuat bang. Ini bang bayi saya, nanti kalau gedenya punya penyakit paru-paru basah, abang mau tanggung jawab. Masya Allah. Bukan si Aceng kalau kagak punya jawaban. Enak baik lu, semena-mena lu menghina dinakan gua. Tunggu pembalasan gua. Oke teh, kalau begitu mah teteh juga kudu punya pikiran.
Netein anak jangan sembarangan. Saya udah gede kuat teh, adik saya bagaimana ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini hadirin. Lu kayak nonton burung dara lu ujung-ujung aja. Yang namanya ngaji udah malam ya. Namanya juga ngaji udah malam, memang kudu bari begini. Mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua momen yang luar biasa. Kita kumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar, supaya kita bisa mengingat-ingat akhlak beliau, supaya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tadinya kurang baik bisa jadi lebih baik. Yang muda yang tadinya kurang hormat sama yang tua, mudah-mudahan beres dari sini lebih tinggi lagi tingkat penghormatannya. Amin. Kerjasamanya lebih kompak lagi. Amin. Ustadz sesama ustadznya lebih kompak lagi. Amin. Lebih luar biasa lagi dalam mensiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak panjang kalam lagi Bu, karena memang masih ada guru kita satu lagi. Janji mumpung malaikat lagi beristighfar kepada kita, jangan dulu bubar sebelum pulang. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.